Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali ketemu di channelnya Romli DJ Official. Dan di sini seperti yang sedang teman-teman lihat, saya berada di Dinas Sosial P2PA di Kabupaten Demak guna untuk konfirmasi dan koordinasi terkait dengan masalah KKS untuk bantuan keluarga sejahtera, di mana dalam hal ini banyak masalah yang terjadi terkait dengan bantuan-bantuan sosial, terkait dengan pengambilan khususnya yang akan kita konfirmasikan, koordinasikan dengan pejabat terkait. Dalam hal ini dengan Kepala Dinas Sosial adalah terkait dengan pengambilan KKS untuk tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Apa jawaban dari Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Demak? Apakah surat keputusan yang mereka buat sudah sesuai dengan peraturan Kemensos RI? Mari kita simak penjelasannya dengan pejabat terkait di Kabupaten Demak. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, siang ini saya berada di kantor Kepala Dinas Sosial P2P Kabupaten PA Kabupaten Demak, di mana beberapa hal yang harus kita tanyakan, kita klarifikasi dan kita minta petunjuk kepada Kepala Dinas karena banyaknya permasalahan di tingkat bawah, khususnya di wilayah kami di Sakungil. Kenapa hal ini kita harus tanyakan, daripada nanti terjadi masalah di bawah tapi Pak Kadis tidak tahu. Nah, semacam itu. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kita tanyakan Pak Kepala Dinas. Namun sebelumnya terima kasih ini waktunya yang sudah memberikan ruang dan waktu pada kami untuk bincang-bincang walaupun tidak lama. Namun harapan kami dengan penjelasan dari Pak Kadis ini nanti dapat memberikan pencerahan kepada warga kita terkait dengan regulasi aturannya seperti apa, khususnya terkait dengan KKS. Dalam hal ini, selamat siang Pak Kadis dulu. Selamat siang dan selamat siang Pak Koordinator daerahnya. Nah ini mumpung ketemu semuanya. Terkait dengan kami baca surat dari Bapak pada yang tertanggal berapa untuk KKS kemarin, ini tanggal 9 November Pak Kadis, ini yang memerintahkan kepada camat se-Kabupaten Demak untuk memerintahkan kepada kepala desa untuk mengadakan validasi terkait KPM yang sudah calon-calon penerima KPM yang menerima KKS tersebut. Di sini yang ingin kami tanyakan Pak Kadis terkait dengan KPM adalah TKI, Pak. Penjelasannya seperti apa ini? Kalau kemarin dari BRI itu tidak berani memberikan terkait dengan surat atau menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Bank BRI. Seperti ini landasan dari Pak Kadis ini dengan tidak bisa memberikan KKS itu kepada TKI itu, apa nama yang jadi TKI itu apa Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak Kades Unir Kecamatan Dempet Demak beserta operator Korda. Perlu saya sampaikan bahwa untuk distribusi bantuan sosial ini memang dengan mekanisme dengan berpegang pada pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kemensos berupa peraturan Menteri Sosial tentang pelaksanaan penyaluran distribusi bantuan sosial. Salah satu klausulnya menerangkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak untuk validasi. Itu satu pedoman. Yang kedua, berkaitan dengan pendistribusian kartu kesejahteraan sosial calon penerima bansos, itu pure adalah SOP dari Bank Himbara, himpunan bank milik negara, termasuk diantaranya di Demak untuk wilayah BRI.
Ada satu klausul bahwa untuk penerima bansos yang tidak diperbolehkan adalah yang sudah meninggal. Ya. Kemudian juga tidak ditemukan keberadaannya. Misalnya orangnya diketemukan tidak ada, terus agar dibagi ke sembarang orang, tidak boleh. Karena harus sesuai dengan kartu tanda penduduk yang sudah KTP. Ya. Yang ketiga tercatat ganda. Ada juga yang ganda, ya, dalam satu kakak sing lanang untuk itu juga tidak diperbolehkan, dan juga sudah mampu. Kriteria mampu yang menentukan adalah di tingkat desa yang tahu lebih dekat. Ya, kalau dari dinas kan tidak begitu detail, ya, apakah itu kaya atau apakah masuk kategori miskin, rumahnya mungkin jelek tapi sawahnya sak pirang-pirang, itu kan tidak masuk kategori. Dan juga menolak program. Pak, walaupun rumah saya cukup, betul bisa paringi bansos. Insya Allah untuk di Demak kok belum menemukan saya. Ada Pak. Sebenarnya ada Pak. Ada yang menolak. Nah itu bagus. Itu kalau itu bisa kita viralkan. Ya. Jadi tidak semua harus menerima bansos. Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan validasi. Belum aktivasi, jadi kartunya diberikan, belum diberikan untuk diaktifasi, ternyata orangnya sebagai pekerja migran. Pekerja migran apa? Ya TKI itu. Karena dari anggapan dari pemerintah pusat ini ekonomi lebih baik, ya. Di antaranya mesti gajinya sudah di atas UMR, ya, UMK lah minimal. Kalau UMR kan rendah, kalau UMK lebih tinggi. Pengusulan cakapan baru sampai ini aja, maka agar dilakukan penonaktifan calon KPR. Pak, ada juga yang bank tidak memberikan pada anak usia di bawah 14 tahun, 17 tahun ya, tidak berhak sebagai penerima bansos. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Saya yakin betul juga perjuangan Pak Kades bagaimana bisa menerima. Tapi bank kan tidak mudah untuk memberikan kepada yang bukan berhak. Nah, kita misalnya Sunarjo kok dikasih Sunarti, itu kan tidak boleh. Meskipun itu suami istri satu kakak dan sebagainya kan itu. Nah itu ini tidak boleh. Maka di dalam klausul yang untuk pekerja migran atau TKI ini akan dilakukan penonaktifan calon KPM dari program di dalam SIKNG atau BSP, bantuan sosial pangan. Ini kan katanya sembako. Terima kasih Pak Kadis. Itu tadi sesuai dengan Kemensos ya Pak? Permensos tentang pedoman umum program sembako. Jika kita melihat, saya tadi juga di mobil itu matur sama teman-teman dan kita melihat Kemensos tahun 2018 dan Kemensos tahun 2021 Pak. Ini kan di situ diatur bagi pekerja migran, gitu. Bagi pekerja migran ini untuk penerima KKS-nya, untuk bantuan pertama bisa diserahkan dengan catatan dengan membawa surat dari Dinas Ketenagakerjaan ataupun setidak-tidaknya dari kecamatan, seperti itu. Tentang apa suratnya? Tentang menjelaskan bahwa nama tersebut adalah memang saat ini lagi Bapak itu kemungkinan salah baca. Yang dengan surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan itu adalah untuk proses pengusulan penggantian pengurus, Bapak. Penggantian pengurus. Di dalam program keluarga harapan. Baik di program sembako maupun keluarga harapan itu proses penggantian pengurusnya. Jadi pengurusnya wajib diganti, dirubah, penerimanya harus dirubah. Seperti itu, bukan diserah terimakan kartunya dengan dirubah. Itu enggak? Bukan. Di sini ketika saya baca tadi bukan diserahkan kartunya, tapi bantuannya bisa dikasihkan dengan catatan membawa itu tadi surat keterangan tersebut
Setelah itu baru ada proses pengembalian apa namanya Pergantian. pergantian KPM-nya seperti itu. Nah, Penjelasan seperti apa ini? kalau itu bagi KPM yang meninggal dunia, Ini khusus TKI Pak yang saya baca. Yang itu loh Pak, yang PKH yang karena sifatnya saya. itu pergantian pengurus tadi. Pergantian pengurus. Jadi misalnya KPM PKH ibunya TKW, ya. Apa antara PKH dan KKS BPNT ini ada kesamaan enggak? Ada sama-sama bansos. Sama-sama bansos ya. Tapi Beda perlakuan. beda perlakuan. Beda perlakuan. Karena apa? Di sini diatur secara izin enggak? Jadi untuk KPM PKH itu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Dalam keluarga itu ada ibu hamil, ada anak balita, ada anak usia sekolah, ada komponen lainnya yaitu lansia dan disabilitas. Maka bantuan PKH-nya masih itu direkam kemarin. Nah itu, untuk PKH itu. Jadi bisa dilakukan pergantian kepengurusan, pengurus rumah tangga, kan itu ya. Ada salah satu kepala keluarganya yang migran pemegang KKS itu bisa dilakukan perubahan pengurus, ya. Tetapi yang untuk bansos ini bisa diberikan bantuan, dinonaktifkan kartunya karena meninggal dunia. Atasnya ini, Maka kalau memang dari keluarga itu masih berhak menerima dari kacamata desa, silakan dilakukan perubahan di itu dengan foto. Gitu. Karena data BNM Beatrice itu dari Kemensos langsung kepada Bank Himbara, tidak lewat Dinsos. Kalau tahun 2020-2019 masih lewat Dinsos, SP2D tanda tangan kita, BNM Beatrice-nya kita bisa melihat melakukan verifikasi validasi. Tapi ini langsung dari Kemensos langsung ke Himbara turun untuk kita koordinasikan distribusi. Saya tidak bisa merubah BNM Beatrice-nya. Berarti yang kalau tidak ditemukan karena apakah itu pekerja migran, apakah meninggal dunia, ternyata dari keluarganya masih layak untuk menerima bansos, silakan dilakukan perubahan melalui SIG-NG. Gitu. Artinya untuk katakanlah ini yang sedang saat ini kita alami saja, kita bicaranya saat ini. Nama Kusyanti ini saat ini beliau kan ada di Hong Kong atau Taiwan, itu di luar negeri lah, di luar negeri. Sementara adanya beliau ini ke luar negeri kan pasti karena ekonomi yang kurang, jadi tidak terbalik nek lu ngonong luar negeri malah wes cukup, tidak. Karena itu kami yang di tingkat bawah yang melihat anaknya itu masih kecil-kecil, dan nek misalnya Pak Kadis ini melihat anaknya itu mungkin ora tegel. Nah, seperti itu. Karena beliau ini cerai sama suami dan anaknya tuh katakanlah wong neneknya, kakeknya sudah meninggal, neneknya sudah tua, tidak berumat lah semacam itu. Tadi datang di BRI dan ditolak walaupun pakai ini kan. Makanya siang ini saya menghadap Pak Kadis untuk minta penjelasan tersebut. Dan kalau saya baca tadi kok seperti itu persyaratannya, kok ini penjelasannya berbeda. Mungkin ini kurangnya pengetahuan saya dan seperti itu. Namun ada beberapa hal yang patut kita harus membuat sebuah regulasi ini, bagaimana niat dari pemerintah ini membantu orang miskin, Pak Kadis. Jadi semangatnya kan itu dulu. Selain ada aturan, kita harus punya semangat yang sama. Karena saya di tingkat bawah, panjenengan yang punya kebijakan di tingkat kabupaten. Jadi kepinginnya kami, bagaimana warga-warga yang miskin ini, walaupun jadi TKI, tapi keluarganya, kalau tadi katakan oke, yang jadi TKI tidak bisa menerima, tapi bisa lewat anak turunnya, seperti itu, yang satu kakak atau seperti apa. Satu contoh misal, bantuan BST. BST di kantor pos itu pengambilannya, ketika yang bersangkutan tidak ada, kan bisa diambil oleh ahli waris atau yang satu kakak, dalam satu kakak. Kenapa ini kok tidak bisa seperti ini? Nah, dalam kesempatan kali ini, mari Pak Lurah juga istilahnya profesional, kami profesional, perbankan profesional, dari Kemensos juga profesional. Kita berbagi kewenangan semacam itu. Ya. Usulan Pak Kadis itu saya apresiasi.
Ya, saya apresiasi. Tapi mekanismenya semacam itu lewat perubahan SIG. Karena di pedoman ini jelas panjenengan memberikan surat keterangan pada siapa tadi, Sri Kosiati. Itu kan dia pekerja migran. Yeah. Nah, terlepas migrannya sukses atau tidak, ini di sini tidak ada tercantum semacam itu. Dia tercatat sebagai pekerja migran di Snaker ya tercatat, di Kementerian Imigrasi juga tercatat dia pekerja migran di sana. Kalau dia di sana tidak sukses atau bermasalah, tentunya dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani, ada haknya, ada asuransinya, ada sebagainya, macam itu. Nah, ini di mekanisme ini, di pedoman umum itu adalah pemberlakuan semacam itu. Bank juga memberlakukan SOP-nya, BNP address. Karena apa? Ini semua nanti kita dilakukan audit, Bapak. Ya, diaudit oleh BPK, bukan BPK perwakilan, BPK RI. Kemarin saya di audit BPK RI, ditemukan 170 ASN menerima bansos. Ini surat Pak Sekda Provinsi dituntut untuk mengembalikan. Ya, semacam itu. Karena salah kan itu. Nah, kita tidak ingin hal semacam itu terjadi pada pekerja migran. Nah, ini kembali lagi kepada pekerja migran, Pak, pada topiknya kan. Untuk solusinya, langkah yang tercepat buat kami yang di pemerintahan desa, biar warga kami ini anak turunnya Mbak Kosiati dan mungkin anak turunnya yang warga Demak yang lain, ini biar cepat juga bisa menerima bantuan. Proses yang paling cepat itu bagaimana, Pak? Ya, kita tidak bisa memberikan solusi selain itu, selain lewat perubahan. Apalagi anak-anaknya di bawah 14, di bawah 17 ada tahun. yang 17 tahun satu. Nah, ini tuh, lah itu dilakukan perubahan SIG. Nah, ini yang Jadi biasanya. baru keluarganya Nah, itu. biasanya perubahan SIG Itu aja mudah-mudahan tidak ditemukan, oh ini orang tuanya pekerja migran. Diusulkan perubahan pengganti anaknya yang usia 17 tahun. Kan gitu. Kalau artinya ditemukan, ketika ditemukan itu juga nggak bisa. nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ye, nanti harus mengembalikan. Oh, ternyata data di sana. Oh, misalnya anaknya yang 17 tahun. Oh, ternyata orangnya pekerja migran. Oh, data ASN itu kami tidak bisa menemukan. Justru BPKRI cross check data dengan Menpan RB, dengan BKPP, muncul nama-nama itu. Oh, kita ketahui lah ya, ASN itu siapa? P3K sama PNS. Nah, kebanyakan P3K itu dulu kan honorer. Honornya 150, maka diusulkan di dalam DTKS. Ternyata dapat bansos. Nah, setelah diangkat P3K, nah ini bulan keberapa dia diangkat P3K, menerima bantuan berapa, suruh mengembalikan. Nah, itu kan ya, itu kemarin kejadian yang 170, ini ditemukan lagi 299 ASN semacam itu. Mas Haji, jangan tadi baca di Kemensosnya seperti apa? Yang sudah baca untuk TKI itu tadi. Ini yang dibaca itu adalah proses pengusulan penggantian pengurus KPM kepemilikan KKS yang TKI ini dan Nah, oke, mungkin nanti kita sambil belajar sama-sama, Pak, Oke. nanti terkait dengan hal itu. Namun ada yang lebih penting lagi ini, Pak Kadis, terkait masalah KKS ini. Banyak sekali saat ini di lapangan itu sudah menerima kartu atau ATM KKS-nya, tapi cair sekali terus tidak cair. Dan ini rata-rata disebabkan nomor NIK tidak sama dengan kartu yang di buku tabungannya. Ini salah siapa, Pak? Ini kita lakukan perubahan. Nah, ini pertanyaan yang salah untuk penulisan siapa, Pak? Yang menerbitkan bank berarti ada di bank. Di bank. Yang nyetak buku tabungan bank. Yang kartunya yang nyetak juga bank. Antara kartu dengan buku tabungan. Ternyata tidak NIK-nya tidak sama. Karena NIK ini sebagai dasar untuk virtual account.
transfer top up dana dari Kemensos. Nah, Ya. jika itu kesalahan dari perbankan, tindak lanjut dari dinas sosial. Ada koreksi tugas perbaikan dari kemarin Kira-kira berapa? teman-teman operator ya. Gimana? Ada yang Ya. sudah cair, ada Perbaikan yang ada. belum. Iya perbaikan, tapi Ada yang sudah cair, ada memang yang belum. banyak yang belum. Ada yang belum. Tetap masih Banyak yang proses. belum. Pak. nah ini Mau yang yang sekarang terima kartunya sudah sesuai dengan ini, aja dananya belum tertop up. Ada. Kartunya nol. nah, tapi rata-rata yang datang ke rumah saya itu kan setelah saya baca itu kan antara buku tabungan di nicknya dan nick dari KTP-nya kan berbeda. Dan nama Artinya di sini kan prosesnya dari perbankan itu sendiri kan kurang profesional. Iya, saya kira human error juga muncul di sana. Karena kita menangani kan 10 juta, Pak. Enggak Pak, gini, kemarin waktu yang pembagian barusan 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu sebenarnya kan banyak seperti ini. Iya. Saya tanyakan, loh kok ini seperti ini lagi bagaimana? Iya. Kan begitu. Iya. Ini nanti yang jadi korban kan KPM. Sama, Bapak. Oke. Yang jadi korban Iya. KPM Pak. Oke. Sama. Kami Juli itu mengambil kebijakan 35.000 kartu tidak saya bagikan. Saya dimarahi Bu Menteri. Turun dari Bareskrim. Turun dari Irjen. Alasannya apa? Kenapa tidak dibagikan? Saya diperiksa di sini, Pak. Alasannya apa? Alasan saya karena dari 35.000 itu belum tertop up dananya, maka tidak saya bagikan. Kalau saya bagikan nanti saya PHP. 3 kartu kayak buku tabungan digesek-gesek tidak ada uangnya. Karena geruduknya kemana? Ke kami kan? Maka semacam itu. Kepala desa Pak. Aja di tempat kami. Nah, kepala dinas bisa ngumpet Pak. Enggak, tiap hari di sini Pak. Tiap hari Ada tahu terus ya. Pak ini kok belum keluar tetangga saya nih, kapan cerah ke cahaya dan sebagainya, ini belum tertop up. Ya, itu. Lah, untuk pencairan tambahan kemarin karena kita proses percepatan dari dari perbankan tetap dibagikan semua karena mereka ada 1.000 berapa yang belum tertop up, terpaksa dibagikan. Nah, ini yang kenakan kita. Jika kartunya, kayak tabungannya, 3 saya masih tidak ada. Yang 35.000 insya Allah kemarin percepatan sudah kita banyak membagikan. Itu Pak. Jadi kan di dalam kesempatan kali ini kita tidak ingin saling menyalahkan, tetapi mencari solusi. Maka kita kemarin dengan BRI, kita video conference dengan BRI Pusat. BRI sini pun juga nunggu petunjuk di sana. Ini juga ada tambahan lagi kartu 1.186 KPM. Kartunya sudah ada, belum Ini, bisa dicetak karena oke, BNBA-nya belum turun. Saya Oke. memahami regulasi itu. Terus yang ingin saya tanyakan di sini Pak, yang lebih di lapangan saja Pak. Dasar pembuatan atau pencetakan KKS di rekening BRI itu kok bisa sampai salah seperti itu? Dasarnya kemarin mereka tuh apa Pak? Wah, saya tidak bisa matur. Itu ada di pihak perbankan. Ya, kenapa kok? Apa tidak ada koordinasi? Kan mestinya dari dinas sosial ini loh nama-namanya. Enggak. Bapak, ini saya Gimana? jelaskan. Jadi sekarang ini kami itu tidak pernah mendapat BNBA dari pusat. Bansos ini Demak, Dinsos, ya. Tetapi mereka langsung ke bank. Ini, Ya, ngapunten. mungkin tambahan Mas Iki. Jadi gini, proses migrasi gitu. Namanya proses migrasi di bank itu di tahun 2021, sebenarnya diawali dari tahun 2020. Iya. Kita ada perluasan dari BRI, ya. Dari BRI itu ada. Nah, jadi prosesnya itu dari Kemensos atau Direktorat Dirjen PFM itu memberikan data Burekel ke Bank BRI Pusat. Burekel itu singkatan Bukan Burekel rekening Kolektif. kolektif. Oke, jadi bukan dinas sosial statusnya.
Terus kemudian tahun 2020, Desember tahun 2020, ini kan proses migrasi antara BNI ke BRI. Oke. Jadi data penerima BNI itu, jikalau kita mau lihat, benar-benar mau lihat data di BNI itu, banyak sekali memang diawali ribetnya ini diawali dari BNI dulu. Diawali dari BNI dulu. BNI dulu selisih NIK, selisih nama dibagikan, Pak. Seharusnya waktu kemarin BRI ini yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa biasanya BRI itu selektif, beda NIK, beda nama itu nggak diberikan. Kenapa ini bisa lolos diberikan? Kan gitu. Nah, BRI itu pertanyaannya sama dari Kemensos, itu dari BNI yang BNBA-nya banyak yang salah itu, NIK-nya yang terbagi, diwalik ngrempang ke BRI, terburekol. Nah, meskipun banyak yang tidak terburekol, kan ada sekitar 14.000 yang tidak terburekol, itu 14.000 sekian itu tidak terburekol karena beberapa alasan. Terus yang terburekol ini, seharusnya itu setahu saya tertop up, tapi bulan awal-awal Februari itu terfreeze, hilang. Nah, yang di freeze itu adalah BNBA yang nama dan NIK-nya tidak padan karena 2021 ini dari Kemensos sudah menggunakan sistem OMSPAN yang pencairannya tidak lagi by rekening tapi by NIK. Ketika di OMSPAN di cross check dengan yang sudah NIK-nya yang mengambil data online Dukcapil itu ketemu orangnya tertep. Tapi setelah di OMSPAN, di screening by OMSPAN tidak ketemu NIK-nya, nggak ketemu di datanya, maka akan freeze, hilang. Nah, makanya muncul data-data yang harus diperbaiki. Saya minta untuk diperbaiki dari bulan Maret kalau nggak salah. Surat pertama kita keluarkan itu untuk perbaikan NIK BNBA KPM itu bulan Maret. Nah, terus bertahap terus setiap bulan. Nah, ini ada yang sudah cair, ada yang belum. Biasanya yang perbedaan NIK-nya dan namanya, yang perbedaan nama biasanya yang sering sudah cair itu banyak perbedaan nama yang sedikit saja. Itu biasanya sudah bisa langsung cair. Oke. Tapi yang perbedaannya banyak. Ini non sewu, Pak. Ini saya jeda sebentar nih. Ini Mbak Kosiati yang dari Hongkong ini WA saya. Kalau perlu telepon saya atau bagaimana, Pak? Seperti ini. Kalau mereka regulasinya seperti itu, Mas. Seperti itu, gitu. Jadi tetap tidak bisa karena sebuah aturan tersebut. Karena namanya itu tadi. Coba nanti kita yang di desa harus punya pedoman-pedoman itu. Jadi seharusnya setiap kali ada kebijakan, seharusnya kami yang di tingkat bawah itu diajarkan Pak. Jangan kami dibiarkan bodoh. Itu. Karena yang hubungan langsung dengan warga masyarakat itu adalah kami yang di desa. Utamanya kepala desa. Terus kalau saya itu dibantu operator desa saya ini. Yang bagaimana bisa menjelaskan sebuah regulasi, sebuah aturan. Walaupun kadang masyarakat kita itu pokoknya. Apalagi kalau memang keluarganya itu benar-benar miskin, pasti akan ngotot kan seperti itu. Namanya sudah muncul, ora so dicipuk, kan jika tinggal ngelurah kan seperti itu. Makanya pertemuan ini penting buat kami agar antara jenengan dan kami yang di bawah ini benar-benar bisa sinergi. Yang jelas kita bisa ambil poin intinya bahwa terkait dengan kebijakan atau Kemensos atau apa ini? Permensos tahun ini 2020. Coba nanti kita baca bareng-bareng setelah pertemuan ini seperti apa. Jadi kita cara nafsirkannya seperti apa. Dan semoga
perbincangan pertemuan hari ini nanti kita kirim ke Ibu Menteri dan kepada Pak Gubernur, Bupati biar tahu semua. Jadi sudah tahu semuanya, harapan kami apa? Harapan kami dari sebuah pertemuan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan orang-orang hak orang miskin ini. Karena belum tentu orangnya kalau kerja di luar negeri terus keluarganya yang di rumah itu sejahtera. Harapan itu yang kita impikan bersama, bagaimana kita bisa menyuarakan hati masyarakat kita. Jadi terima kasih Pak Kadis dan staf dan Ibu Lani yang sudah datang untuk mendampingi kami di siang hari ini. Semoga Kosiatun itu masih masuk data bayar ya? Kosiatun ini yang Kosiati ini masih masuk data bayar ya? Kalau tidak masuk data bayar ya percuma dibagi juga. kalau kemarin yang di BRI Dempet apa bukan? Dempet Dempet ada namanya Mas? ada Ada Mas. Tapi tidak masuk data bayar atau tidak? Masuk. Cek se. Oh, dibutuh. Cek se. Mana? Oke, sebelum Tutup dulu. Nomornya Pak Romli sing mana nih? dalam Juga nomornya seperti 955 Pak Itu 081 328 TKI dari kapan? 899. Orang yang lebih dekat dengan beliau. Siapa? TKI Kosiati. tahun berapa? Dari tahun berapa TKI? Kemarin ke luar negeri. Baru ini saya telepon aja biar kita dengar. Dan saya tutup dulu pertemuan ini Pak sebelum nanti saya ke BRI Dempet ketemu sama Pak Himawan terkait dengan beberapa kesalahan tadi biar ada konfirmasi dari pihak BRI. Yang jelas kami hadir untuk rakyat, negara hadir untuk rakyat, dan apapun cerita rakyat harus kita dengarkan. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.